Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 10 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Manajemen Peserta Didik. Islam adalah agama yang selalu mengajarkan untuk rapi, benar, tertib, dan teratur dalam mengerjakan sesuatu. Segala prosesnya harus dilakukan dengan baik dan tertib. Tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Tujuan dan landasan dalam melakukan sesuatu itu pun harus jelas agar kegiatan menjadi terarah dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Hal ini merupakan prinsip utama dari para ulama kita, daripada Islam juga. Sesuai dengan prinsip tersebut, maka manajemen yang berarti mengatur, mengurus atau mengelola sesuatu agar terlaksana dengan baik, tepat, dan tuntas merupakan hal yang sudah disyariatkan dalam Islam. Baik, yang saya bahas atau masalah di dalam makalah ini, yang pertama, apakah pengertian dari manajemen peserta didik? Yang kedua, apakah tujuan dan fungsi dari manajemen peserta didik? Yang ketiga, bagaimanakah prinsip-prinsip manajemen peserta didik? Dan apa sajakah ruang lingkup dari manajemen peserta didik? Nah, inilah 4 rumusan masalah di dalam makalah manajemen ini. Yang pertama, definisi manajemen peserta didik. Nah, manajemen peserta didik merupakan penggabungan dari kata manajemen dan peserta didik. Manajemen sendiri diartikan bermacam-macam sesuai dengan sudut pandang para ahlinya. Secara etimologis, kata manajemen merupakan terjemahan dari kata manajemen bahasa Inggris. Kata manajemen sendiri berasal dari kata manage atau megier yang berarti melatih kuda dalam melangkahkan kakinya. Dalam pengertian manajemen terkandung 2 kegiatan, yakni kegiatan pikir dan kegiatan tindak laku. Manajemen menurut istilah adalah proses mengordinasikan aktivitas kerja sehingga dapat selesai secara efisien dan efektif dengan melalui orang lain. Terus yang kedua, tujuan dan fungsi manajemen peserta didik. Tujuan umum dari manajemen peserta didik ialah mengatur segala kegiatan peserta didik agar semua kegiatan-kegiatan tersebut dapat menunjang proses belajar mengajar di sekolah sehingga proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan lancar, tertib dan teratur, serta dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Nah, di sini ada tujuan khusus dari manajemen peserta didik. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotorik peserta didik. Terus yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum, kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. Terus yang ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang keempat, dengan terpenuhinya 1, 2, 3 yang di atas tadi yang diharapkan peserta didik dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang lebih lanjut dalam belajar dengan baik dan tercapai cita-cita mereka. Nah, itulah tujuan khusus dari manajemen peserta didik. Terus kita lanjut ke yang ketiga, yaitu prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Nah, manajemen kesiswaan atau manajemen peserta didik berfungsi mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar proses pembelajaran di sekolah berjalan dengan tertib, teratur, dan lancar
Nah, untuk mewujudkan tujuan tersebut, terdapat sejumlah prinsip yang harus diperhatikan. Nah, prinsip-prinsip tersebut, yang pertama, manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Oleh karena itu, ia harus mempunyai tujuan yang sama dan mendukung terhadap tujuan manajemen secara keseluruhan. Nah, prinsip yang kedua, manajemen peserta didik harus mengemban misi pendidikan dan dalam rangka mendidik peserta didik, segala bentuk kegiatan, baik itu ringan, berat, disukai atau tidak disukai oleh peserta didik, haruslah diarahkan untuk mendidik peserta didik dan bukan untuk yang lainnya. Prinsip yang ketiga, kegiatan manajemen peserta didik harus diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai aneka ragam latar belakang dan memiliki banyak perbedaan-perbedaan yang ada pada peserta didik. Tidak diarahkan bagi munculnya konflik di antara mereka, melainkan justru mempersatukan dan saling memahami dan menghargai. Prinsip yang keempat, kegiatan manajemen peserta didik harus dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. Terus, prinsip yang kelima, kegiatan manajemen peserta didik harus mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Nah, prinsip kemandirian demikian akan bermanfaat bagi peserta didik tidak hanya ketika di sekolah, melainkan juga ketika sudah terjun ke masyarakat. Ini mengandung arti bahwa ketergantungan peserta didik haruslah sedikit demi sedikit dihilangkan melalui kegiatan-kegiatan peserta didik. Terus yang keempat, ruang lingkup manajemen peserta didik. Nah, secara umum, manajemen kesiswaan atau manajemen peserta didik sedikitnya memiliki 3 tugas utama yang harus diperhatikan, yaitu penerimaan murid baru, terus kegiatan kemajuan belajar, serta bimbingan dan pembinaan disiplin. Nah, secara rinci, ruang lingkup peserta didik sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan peserta didik. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam manajemen kesiswaan yaitu mengadakan perencanaan peserta didik. Harus direncanakan karena dengan adanya perencanaan segala sesuatunya dapat dipikirkan dengan matang. Dengan demikian, masalah-masalah yang muncul akan dapat ditangani sesegera mungkin. Yang kedua, ruang lingkup peserta didik. Yang kedua, penerimaan peserta didik baru. Penerimaan peserta didik baru adalah salah satu kegiatan manajemen peserta didik yang sangat penting dalam manajemen. Dalam penerimaan peserta didik baru ini meliputi beberapa tahapan. Tahap yang pertama, kebijaksanaan penerimaan peserta didik. Tahap yang kedua, sistem penerimaan peserta didik. Tahap yang ketiga, kriteria penerimaan peserta didik baru. Yang keempat, prosedur penerimaan peserta didik baru. Dan yang kelima, problema penerimaan peserta didik baru. Nah, itulah salah satu ruang lingkup manajemen peserta didik. Terus yang terakhir, sebelum saya menutup presentasi ini, saya akan memberikan kesimpulan. Dari pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan manajemen peserta didik itu adalah pengelolaan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan peserta didik, baik itu proses pembelajaran dalam kelas maupun proses pengembangan potensi peserta didik di luar kelas. Selain itu, manajemen peserta didik juga mengatur kegiatan peserta didik, mulai dari peserta didik terdaftar dalam suatu lembaga sekolah sampai ia lulus dari lembaga sekolah tersebut.
Tujuan dan fungsi dari manajemen peserta didik adalah untuk mengatur segala kegiatan-kegiatan agar semua kegiatan tersebut mengatur segala kegiatan agar semua kegiatan tersebut dapat menunjang proses belajar mengajar di sekolah dan mengembangkan potensi dirinya semaksimal mungkin. Terus prinsip dari manajemen peserta didik sejatinya adalah sesuatu yang harus menjadikan pedoman dalam melaksanakan tugas. Prinsip manajemen peserta didik prinsip manajemen peserta didik mengandung arti bahwa dalam rangka manajemen peserta didik semua prinsip-prinsip yang sudah disebutkan di atas dapat dipegang dan menjadi pedoman. Terus yang terakhir, ruang lingkup manajemen peserta didik seperti yang sudah dikemukakan di atas sebenarnya meliputi pengaturan aktivitas-aktivitas peserta didik sejak ia masuk terdaftar dalam satu lembaga pendidikan hingga ia lulus dari lembaga tersebut, baik yang terkenan dengan peserta didik secara langsung maupun tidak langsung. Mungkin hanya ini presentasi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan kurang mohon dimaklumi dan dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ila ahsanis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.